Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih bisa bersilaturahmi, masih bisa tholabul ilmi atau menuntut ilmu. Mudah-mudahan kalian dan saya yang sedang menunaikan kewajiban menuntut ilmu akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Apa kabar para mahasiswa yang saya banggakan? Saya berharap hari ini kalian berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Saya juga berharap kalian tetap semangat menjaga protokol kesehatan, tidak kendur. Mari kita selalu memakai masker, mencuci tangan, dan tidak berkerumun. Baiklah, untuk memulai perkuliahan, mari kita awali dengan membaca lafal basmalah, dilanjutkan dengan doa memulai perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warsyukni fahma. Amin. Baiklah para mahasiswa yang saya banggakan, pertemuan yang ke-11 akan membahas alat dan mesin pemupukan. Tujuan instruksional umum masih sama, yaitu setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat menentukan jenis tenaga dan mesin peralatan yang layak untuk diterapkan di bidang pertanian. Tujuan instruksional khusus, mahasiswa akan dapat menjelaskan jenis-jenis alat yang dapat dipergunakan untuk pemupukan tanaman dengan sumber tenaga manusia dan hewan. Pokok bahasan pada pertemuan kali ini adalah alat dan mesin pemupukan tanaman. Topik ini akan kita bahas dalam dua tatap muka. Tatap muka yang pertama, kita akan membahas sub pokok bahasan alat pemupukan dengan sumber tenaga manusia dan alat pemupukan dengan sumber tenaga hewan. Untuk tatap muka yang kedua, nanti kita akan membahas alat pemupukan dengan sumber tenaga traktor. Baiklah, kita mulai pembahasan perkuliahan hari ini. Alat dan mesin pemupukan tanaman. Sebelumnya, saya minta untuk mengingat kembali definisi pemupukan. Pemupukan merupakan usaha menambah unsur hara ke dalam tanaman dengan tujuan memperbaiki pertumbuhan dan hasil tanaman. Jadi sudah sangat jelas bahwa pemupukan adalah menambah unsur hara ke dalam tanaman. Walaupun ada yang mengatakan menambah unsur hara ke dalam tanah. Walaupun demikian, pemberian unsur hara ke dalam tanah nantinya akan diserap oleh tanaman. Sehingga definisi menambah unsur hara ke dalam tanah sama saja menambahkan unsur hara ke dalam tanaman. Apalagi seandainya pupuk yang diberikan berupa pupuk daun sehingga pemberiannya tidak melalui tanah. Tujuan dari pemupukan yang jelas memperbaiki pertumbuhan dan hasil tanaman. Ini mutlak, sehingga pemupukan itu hanya diperlukan saat tanah kekurangan unsur hara. Kalian masih ingat hukum Justus von Liebig yang menyatakan bahwa unsur hara yang dalam keadaan minimal
yang akan menentukan tinggi rendahnya produksi. Disinilah pemupukan dibutuhkan untuk menambah unsur hara yang dalam keadaan minimal dan yang membatasi pertumbuhan dan hasil tanaman. Bahwa bentuk pupuk itu ada pupuk padat, pupuk cair, atau pupuk gas. Kemudian cara pemberiannya bisa dilakukan secara manual dan menggunakan alat penyebar pupuk. Nah, oleh karena itulah agar pemupukan menghasilkan efisiensi yang tinggi, mampu meningkatkan unsur hara di dalam tubuh tanaman, sehingga pertumbuhan tanaman dan hasilnya menjadi optimal, maka di dalam pemupukan harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Setidaknya ada 3 faktor. Yang pertama, jenis tanaman. Yang kedua, sifat fisik tanah. Yang ketiga, sifat kimia tanah. Nah, baik, kita coba jelaskan satu persatu. Jenis tanaman memberikan isyarat bahwa masing-masing tanaman membutuhkan jenis unsur hara yang tidak sama, jumlah unsur hara yang tidak sama. Oleh karena itulah kita harus tahu betul tanaman-tanaman dengan kebutuhan dan jenis unsur haranya. Termasuk di dalamnya adalah fase-fase pertumbuhan tanaman dengan jumlah unsur hara yang dibutuhkan. Sifat fisik tanah akan mempengaruhi efisiensi pemupukan. Silakan dibuka lagi sifat fisik tanah yang kalian sudah dapatkan di mata kuliah ilmu tanah. Sifat fisik tanah meliputi tekstur tanah, struktur tanah, keteguhan tanah, dan sifat yang lainnya tentunya akan mempengaruhi efisiensi pemupukan. Kemudian faktor yang ketiga adalah sifat kimia tanah. Sifat kimia tanah seperti reaksi tanah, kapasitas tukar kation, koloid tanah, kejenuhan basa juga akan mempengaruhi efisiensi pemupukan. Oleh karena itulah ketiga faktor ini harus menjadi pertimbangan petani di dalam memberi pupuk pada tanaman. Pemberian pupuk melalui alat penyebar pupuk, maka konstruksi alat, konstruksi mesin pemupukan sangat tergantung bentuk pupuk yang akan diberikan. Namun, prinsip kerja alat pemberi pupuk dan alat penanam hampir sama. Yang pertama, adanya pembuka alur. Yang kedua, mekanisme penjatuhan pupuk atau benih. Yang ketiga, penutup alur dan tempat pupuk atau benih. Berdasarkan sumber tenaga, alat pemupukan dibedakan menjadi 3, yaitu alat pemupukan dengan sumber tenaga manusia, alat pemupukan dengan sumber tenaga hewan, dan alat pemupukan dengan sumber tenaga traktor. Baiklah, kita uraikan satu persatu. Yang pertama, alat pemupukan dengan sumber tenaga manusia. Ya. Alat pemupukan dengan sumber tenaga manusia yang pertama adalah cara tradisional. Pemberian pupuk dengan cara tradisional juga tergantung pada jenis pupuk. Pupuk padat butiran, maka pemberian ke permukaan tanah dengan disebar menggunakan tangan. Pupuk kandang, pemberiannya pupuk diangkut ke lahan, dibenamkan dengan cangkul, kemudian diratakan atau dicampur dengan tanah. Untuk pemberian pupuk secara tradisional menggunakan tenaga manusia, maka kapasitas kerjanya pun terbatas. Pada tanaman padi, satu orang pria bisa bekerja selama 6 jam untuk pemupukan 1 hektar. Kalau pada tanaman jagung dan singkong,
dibutuhkan 5 orang pria dalam waktu 6 jam per hektar. Itu yang pertama, pemupukan secara tradisional. Yang kedua, semi mekanis. Digunakan untuk menyebarkan pupuk butiran. Sumber tenaganya manusia. Bagaimana cara kerja manusia? Ya tinggal mendorong alat penyebar pupuk melalui tangkai pengendali. Pengeluaran pupuk akan diatur oleh perputaran roda melalui rantai transmisi dan gigi atau belt. Dan alat semi mekanis ini dioperasikan bersamaan dengan alat tanam. Kapasitas kerjanya antara 100 sampai 1.400 kg per hektar dengan jarak alur 30 cm, kapasitas corong pemasukan 14 sampai 30 kg. Ini ada kasus, ada contoh uji coba di daerah transmigrasi. Pada lahan kering, kapasitas pemupukan 12 sampai 13 jam per hektar. Namun pada lahan sawah, kapasitas pemupukan bisa mencapai 15 sampai 16 jam per hektar. Cara pemberian pupuk secara semi mekanis apabila dibandingkan dengan cara tradisional, maka cara semi mekanis memperoleh hasil yang lebih baik. Ini contoh gambar alat penyebar pupuk semi mekanis sekaligus bersamaan dengan alat tanam. Bagian-bagian dari alat pemupukan dan kegunaannya, mari kita uraikan satu-satu. Yang pertama, tangkai kendali. Tangkai kendali berfungsi untuk mengendalikan alat supaya jalannya lurus. Ini penting karena penanaman tanaman pangan atau tanaman palawija itu menghendaki jarak tanam yang tertentu sehingga ketika jalannya tidak lurus maka jarak tanamnya menjadi berubah. Oleh karena itulah dipastikan bahwa tangkai kendali mampu menggerakkan alat, mampu mengendalikan alat supaya jalannya lurus sehingga jarak tanamnya sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, corong pemasukan. Ini kegunaannya untuk menyalurkan pupuk. Kemudian bagian dari alat pemupukan yang ketiga adalah roda penggerak. Roda ini berguna untuk memudahkan jalannya alat dan sebagai sumber tenaga pemutar bagian pengatur jatuhnya pupuk. Bagian yang keempat adalah pengatur penjatuhan pupuk. Nah, alat ini dirancang agar jumlah pupuk yang dijatuhkan dari alat tersebut sama antara satu lubang dengan lubang yang lain. Yang kelima, pembuka alur. Kegunaan pembuka alur adalah membuka tanah yang akan ditempati pupuk atau lebih tepatnya membuat lubang pupuk di mana nanti pupuk akan dijatuhkan ke dalam lubang yang telah dibuat. Dan yang keenam, saluran pupuk. Fungsi saluran pupuk adalah menyalurkan pupuk agar diperoleh ketepatan penjatuhan pupuk di atas tanah. Nah, saluran pupuk menjamin bahwa pupuk yang dijatuhkan tepat pada lubang yang dibuat oleh pembuka alur.
Marilah kita lanjutkan pembahasan yang kedua, alat pemupukan dengan sumber tenaga hewan. Untuk menggunakan alat pemupukan dengan sumber tenaga hewan, bentuk pupuk yang bisa diberikan adalah pupuk padat. Kemudian peralatannya ada yang roda 2 dan ada yang roda 4. Perbedaannya, untuk roda 2 digunakan untuk menyebarkan pupuk yang berbentuk butiran, sedangkan roda 4 digunakan untuk menyebarkan pupuk kandang. Nah, kedua alat ini yang digerakkan oleh hewan, pergerakan alat penyubur pupuk dengan sumber tenaga hewan berasal dari perputaran roda. Saya lanjutkan, alat penyebar pupuk dengan sumber tenaga hewan di dalam mengoperasikannya seringkali dipadukan dengan alat penanam benih. Alat ini bisa dioperasionalkan oleh 2 atau 1 orang. Jika oleh 2 orang, maka harus ada pembagian tugas. 1 orang mengawasi jalannya pengeluaran pupuk, 1 orang mengawasi jalannya pengeluaran benih. Jadi 2 orang mempunyai tugas yang tidak sama, masing-masing berkaitan dengan kepastian pupuk dan benih yang harus sampai pada lubang yang telah dibuat terdahulu. Baiklah para mahasiswa yang saya banggakan, bagian-bagian penting dari alat penyebar pupuk dengan sumber tenaga hewan dan kegunaannya bisa kita perinci satu persatu. Pertama, corong pemasukan. Corong pemasukan kegunaannya adalah menyalurkan pupuk ke dalam tanah. Yang kedua, tangkai kendali. Tangkai kendali memiliki kegunaan mengendalikan jalannya alat. 3, roda. Roda berguna memperlancar jalannya alat. Yang keempat, belt atau rantai. Kegunaannya menyalurkan tenaga untuk alat penyaluran pupuk. Di sini terjadi pemindahan energi untuk alat penyaluran pupuk. Yang kelima, pengatur penjatuhan pupuk. Alat ini menentukan jumlah pupuk yang dijatuhkan, sehingga setiap lubang pupuk akan mendapatkan pupuk dalam jumlah yang sama atau seragam. Yang keenam, pembuka alur. Pembuka alur memiliki kegunaan untuk membuat lubang pupuk, ya, lubang yang akan diisi oleh pupuk. Saluran pupuk memiliki kegunaan yaitu memastikan mengatur pupuk agar jatuh tepat pada lubang pupuk. 7 adalah penutup alur. Penutup alur mempunyai fungsi menutup lubang pupuk yang telah diisi pupuk. Demikian alat
pemupukan dengan sumber tenaga hewan. Pokok bahasan yang akan disampaikan pada pertemuan yang ke-12 adalah alat dan mesin pemupukan tanaman dengan sub pokok bahasan alat pemupukan dengan sumber tenaga traktor. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa menerima, mencermati, dan menyerap apa yang saya sampaikan. Sehingga ilmu kalian bertambah, kompetensinya meningkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita akhiri dengan membaca lafal hamdalah, dilanjutkan dengan membaca doa mengakhiri perkuliahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Robbi fanfa'ni bima alamtani. Sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.